Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan, yaitu tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian serta aturan pengisian tempat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Misalkan ada K1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian ada K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N, di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka banyaknya cara untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus aturan penjumlahan, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya sampai dengan Kn. Sedangkan untuk aturan perkalian, yaitu misalkan ada K1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N, di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Maka banyaknya cara untuk melakukan seluruh kegiatan adalah yaitu dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu K1 dikali K2, ini harusnya K2, dikali K3, dan seterusnya sampai dengan Kn. Kapan digunakan aturan penjumlahan? Yaitu ketika ada beberapa kegiatan namun hanya satu yang akan dilakukan. Ini kita menggunakan aturan penjumlahan. Sedangkan untuk aturan perkalian, yaitu ada beberapa kegiatan yang berbeda yang semuanya harus dilakukan. Maka itu menggunakan aturan perkalian. Kita langsung ke contoh soal. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat pergi ke kantor dengan kendaraannya? Oke, kita selesaikan. Dari contoh ini, didapat bahwa Sultan itu memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Di pertanyaan ini adalah berapa cara Sultan dapat pergi ke kantor dengan kendaraannya. Nah, dari soal ini, ketika Sultan akan pergi ke kantor dengan menggunakan kendaraannya, maka Sultan ini akan memilih salah satu dari kendaraan yang dia miliki. Jadi tidak mungkin Sultan memakai semua kendaraan yang dia miliki. Maka ini adalah hanya satu yang akan dilakukan, yaitu bisa memakai motor, bisa memakai sepeda, atau bisa memakai mobil. Maka ini menggunakan aturan penjumlahan. Maka tinggal tulis saja, mobilnya ada berapa? Ada 3, kemudian ditambah dengan sepeda motornya ada 2, ditambah dengan sepedanya ada 4. Maka ini sama dengan 9 cara. Berarti Sultan pergi ke kantor itu terdapat 9 cara. Oke, contoh berikutnya yaitu Chandra mempunyai 6 buah kaos, 3 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyaknya variasi pakaian yang dapat Chandra pakai. Nah, di sini Chandra memiliki 6 kaos, 3 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Berarti semuanya ini harus dipakai karena di sini pertanyaannya adalah banyaknya cara variasi pakaiannya. Maka ini menggunakan aturan perkalian karena dapat dilakukan secara bersamaan karena semuanya harus dilakukan. Maka ini menggunakan aturan perkalian. Tinggal saja masukkan 6, ya 6 kaos dikali 3 buah kemeja, maka ini 3 dikali 4 buah celana panjang. Maka sama dengan 72 cara. Jadi terdapat 72 cara atau terdapat 72 variasi berpakaian. Oke, kita lanjut ke aturan pengisian tempat. Untuk aturan pengisian tempat yaitu misalkan ada N tempat
tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, kemudian K2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara untuk mengisi tempat ke N. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali seterusnya sampai dengan Kn. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Terdapat 10 calon pengurus yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Berapa banyak cara untuk memilih susunan pengurus? Dari soal ini, yaitu terdapat 10 calon pengurus. Nah, kita buat seperti ini. Ini misalkan untuk ketua, kemudian ini untuk sekretaris, kemudian berikutnya untuk bendahara, kemudian berikutnya untuk humas. Jadi ini kan aturan pengisian tempat ya. Berarti di sini untuk mengisi tempat ketua dari 10 calon berarti ada berapa pilihan dari 10 calon ini untuk menjadi ketua. Maka ini terdapat 10 pilihan untuk menjadi ketua. Nah, dari 10 ini akan dipilih untuk menjadi sekretaris. Sedangkan tadi satu orang sudah terpilih menjadi ketua, maka sisanya adalah 9 orang untuk menjadi sekretaris. Berikutnya akan dipilih lagi untuk menjadi bendahara, yaitu dari 10 orang. Sedangkan tadi sudah kepilih menjadi ketua 1, menjadi sekretaris 1, maka sisanya adalah 8 pilihan karena 2 orang sudah menjadi ketua dan sekretaris. Kemudian sisanya berarti tadi sudah menjadi ketua 1, sudah menjadi bendahara juga 1, sudah menjadi sekretaris 1. Berarti sisanya yaitu terdapat 7 pilihan untuk menjadi humas. Nah, setelah ini kita masukkan saja bahwa untuk pengisian tempat pertama yaitu terdapat 10, maka ini termasuk K1. Kemudian pengisian tempat kedua yaitu K2-nya, misalnya ini. Ini adalah 9. Kemudian K3-nya atau pengisian tempat ketiganya ini ada 8. Dan seterusnya ini ada 7, maka ini kita menggunakan aturan perkalian, yaitu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Itu sama dengan 5040 cara. Jadi terdapat 5040 cara. Oke, untuk contoh berikutnya, dari angka-angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9, akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa banyak bilangan genap yang terbentuk? Oke, yang pertama kita buat dulu 3 kotak. Kita lihat soalnya. Di sini akan dibentuk 3 angka yang berbeda. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak bilangan genap yang dapat terbentuk. Di sini bilangan genap ya yang akan dibentuk. Angka-angkanya yaitu dari 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 angka yang akan kita bentuk. Syaratnya di sini yang akan kita bentuk adalah bilangan genap. Maka untuk membentuk bilangan genap, otomatis si angka terakhir di sini, angka ketiga, itu harus bilangan genap juga. Nah, pada angka di sini bilangan genapnya yaitu 4, ya, 4 dan 8. Maka untuk angka terakhirnya kita memiliki 2 pilihan yaitu angka 4 dan angka 8. Ya. Berikutnya sisanya berarti dari 7 angka ini tadi sudah dipakai 1 di belakang. Bisa 4, bisa juga 8. Maka sisanya yaitu 6. Ya. 6 angka lagi karena tadi 1 sudah dipakai di belakang. Kemudian sisanya lagi karena tadi ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka. Tadi sudah dipakai di belakang 1. Kemudian sudah dipakai lagi di depan ini 1. Maka sisanya yaitu adalah 5. 5 angka atau 5 pilihan lagi untuk membentuk di posisi kedua. Maka tinggal saja ini kalikan 6 dikali 5 dikali 2. Maka sama dengan 60 cara untuk membentuk bilangan genap 3 angka. Oke, untuk soal latihan kita coba.
Ella suka mendengar musik dan dia ingin memperluas genre musik yang didengarnya. Ia pun membuat sebuah daftar putar pada aplikasi streaming musik. Daftar putar tersebut terdiri dari 5 lagu genre pop, 7 lagu genre jazz, dan 8 lagu genre opera. Dari data tersebut, tentukanlah ada berapa cara Ella bisa memilih lagu yang ingin ia dengar. Kita lihat soal ini adalah menggunakan aturan perkalian apa aturan penjumlahan. Kalau lihat dari soal ini, Ella ingin memilih lagu yang ia dengar. Nah, karena ketika mendengar lagu, Ella itu tidak mungkin mendengar semua lagu itu. Jadi pasti Ella akan hanya mendengarkan satu lagu. Bisa itu pop, bisa dari yang jazz, bisa yang opera gitu. Jadi dia hanya mendengarkan satu lagu saja. Nah, karena satu kegiatan yang dia lakukan, maka ini menggunakan aturan penjumlahan. Maka tinggal saja kita jumlahkan. 5 dari genre pop ya 5 ditambah 7, kemudian ditambah 8. Maka hasilnya yaitu 20 cara. Jadi terdapat 20 cara Ella untuk memilih lagu yang ingin dia dengarkan. Kemudian sebuah warung makan menyediakan menu makan yang terdiri dari sayur, lauk, dan minuman. Seorang pelanggan akan membeli menu makanan masing-masing satu macam. Jika terdapat 5 macam sayur, 7 macam lauk, dan 3 macam minuman, berapa banyak menu makan yang dapat dipilih? Nah, untuk soal ini terdapat kata satu macam, ya masing-masing satu macam. Berarti masing-masing satu macam, berarti satu-satu ya setiap macam itu. Misalkan sayur dipilih satu, lauk dipilih satu, minuman dipilih satu. Nah, berarti ini kegiatannya dilakukan, semuanya dilakukan. Maka ini menggunakan aturan perkalian karena tidak satu kegiatan, melainkan semuanya dilakukan, yaitu memilih sayur, memilih lauk, dan memilih minuman. Maka ini menggunakan aturan perkalian. Maka ini 5 dikali 7 dikali 3. Maka sama dengan 105 cara. Jadi terdapat 105 cara untuk memilih menu makanan yang dapat dipilih. Kemudian soal berikutnya yaitu gambar di bawah ini adalah peta rute perjalanan 3 kota, kota A, kota B, dan kota C. Tentukan banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C. Oke, untuk penyelesaiannya yaitu kita lihat di sini ada beberapa rute. Yang pertama rutenya ada yang langsung, ya, rute langsung, dan rute yang tidak langsung. Nah, untuk rute yang langsung itu dari A langsung ke C ya. Untuk A ke C ini terdapat 2 jalan atau 2 rute. Berarti di sini terdapat 2 cara atau 2 pilihan. Kemudian untuk yang tidak langsung berarti dia si kota A ini melalui kota B terlebih dahulu, kemudian baru ke kota C. Dari kota A ke kota B ini terdapat 3 rute. Maka di sini terdapat 3 pilihan. Kemudian dari kota B ke kota C ini terdapat 2, yaitu 2 pilihan. Untuk yang tidak langsung ini menggunakan penjumlahan apa menggunakan perkalian. Kita lihat dari A ke B, kemudian ke C. Berarti dia harus melakukan 2 kegiatan. Ya, 2 kegiatan secara langsung. Dia harus melalui, kalau mau ke C, berarti dia harus melalui A ke B, kemudian dari B ke C. Maka ini menggunakan aturan perkalian karena melakukan kegiatannya lebih dari 1. Maka ini sama dengan 6 cara. Kalau yang langsung ini terdapat 2 cara. Bisa dari lewat A5 atau bisa lewat A4. Nah, maka banyaknya cara rute perjalanan dari kota A ke kota C, yaitu tinggal kita jumlah saja antara rute yang langsung dan rute yang tidak langsung. Berarti kalau kita jumlahkan antara 2 ditambah
6 ya. 2 ditambah 6, maka sama dengan 8 cara. Jadi terdapat 8 cara perjalanan dari kota A ke kota C. Oke, berikutnya, tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Syaratnya adalah angka-angkanya tidak boleh muncul berulang untuk yang A. Kemudian yang B adalah angka-angkanya boleh muncul berulang. Oke, kita buat dulu untuk yang A. Penyelesaiannya, di sini akan dibentuk 3 angka. Yang pertama adalah tidak boleh muncul berulang. 3 angka. Kita buat 3 kotak saja. Kita buat 3 kotak. Angka-angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terdapat 3 angka, tidak boleh berulang. Nah, berarti di kotak pertama ini berarti ada berapa pilihan? Berarti terdapat 7 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dikarenakan angkanya ada 7, maka untuk kotak pertama ini terdapat 7 pilihan. Kemudian syaratnya tidak boleh muncul berulang, berarti angka yang sudah dipakai di posisi pertama tidak boleh dipakai lagi di posisi kedua. Maka sisanya dari 7 ini sudah dipakai 1, sisanya yaitu 6. Kemudian sudah dipakai 2 dari 7, maka sisanya adalah 5. Tinggal saja 7 dikali 6 dikali 5. Maka sama dengan 210. Ini untuk yang bagian A. Kemudian untuk yang bagian B, syaratnya ini boleh muncul berulang. Ya, 3 angka sama yang akan kita bentuk. Sedangkan syaratnya adalah boleh muncul berulang. Berarti kalau boleh, berarti semua angka ini boleh sama digunakan. Berarti di kolom pertama ini terdapat 7 pilihan. Dikarenakan boleh muncul berulang, maka angka yang sudah dipakai di kotak pertama ini boleh dipakai lagi di kotak kedua. Maka di sini masih terdapat 7 pilihan. Begitupun sama di kotak ketiga, maka terdapat 7 pilihan juga karena angkanya boleh berulang. Maka sama dengan 7 dikali 7 dikali 7. Maka sama dengan 343 cara. Ini cara juga ya. Kalau yang tidak boleh muncul berulang yaitu terdapat 210 cara, kemudian yang boleh berulang yaitu terdapat 343 cara. Oke, sampai di sini penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ini soal latihannya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham atau kurang dimengerti, boleh komen di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.